Selamat berjumpa kembali dalam Nenan Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 14 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sukses dalam Pekerjaan. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 1 ayat ke-6 sampai dengan ke-7. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami memiliki konsep yang lebih benar, lebih luas, tentang pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Sewaktu kita bertemu dengan sebuah tema sukses dalam pekerjaan, maka yang terpikir oleh kita adalah pekerjaan kita masing-masing dengan bidang masing-masing. Ada yang bekerja di bidang ekonomi, yang kemudian sebagai pedagang, sebagai sales, kemudian atau di perbankan, atau bekerja di bidang pendidikan sebagai guru, sebagai dosen, atau bekerja di bidang kedokteran di rumah sakit, baik sebagai dokter atau sebagai perawat, atau orang yang bergerak di bidang obat-obatan, jual beli obat-obatan, dan ada banyak pekerjaan-pekerjaan lain. Ada yang punya toko, punya warung, atau kemudian menjadi seorang broker, ya, perantara untuk menyampaikan barang. Kemudian banyak juga yang bekerja di dalam media online. Sahabat seperjalanan, itu pekerjaan dan itu adalah benar. Kita dipanggil oleh Tuhan tidak boleh bermalas-malasan. Sehingga firman Tuhan mengajarkan, hai pemalas, kalau engkau malas, belajarlah kepada semut dan lihatlah, sekalipun dia tidak ada pemimpinnya, dia menyediakan makanannya di musim panas. Sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, kalau pekerjaan di dalam makna kebenaran firman Allah, kalau kita boleh kemudian ringkaskan dengan lebih sederhana, adalah sebuah upaya dan usaha untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu dengan bekerja. Bekerja tidak hanya mencari nafkah, bekerja tidak hanya berjuang bagaimana kita punya tabungan yang cukup, bekerja tidak hanya kita berjuang supaya mendapatkan finansial yang cukup, lalu kita bisa membeli apa yang kita harapkan dari kendaraan, dari rumah, kita juga bisa punya asuransi kesehatan, kita juga punya jaminan di masa depan. Dan kalau kita hanya berorientasi kepada hal tersebut, maka kalau itu sebagai sebuah pekerjaan, maka Paulus dikatakan tidak bekerja. Orang-orang yang melayani Tuhan, yang memperjuangkan berita Injil, itu tidak bekerja. Tetapi kalau kita melihat makna kebenaran bekerja adalah sebuah usaha untuk mencapai sebuah hasil. Apa yang firman Tuhan katakan usaha yang harus kita kerjakan? Yang pertama tentu firman Tuhan berkata, Kristus sudah datang ke dalam dunia, dia bekerja. Bekerja artinya berusaha untuk mencapai satu tujuan. Jadi Kristus datang ke dalam dunia, itu bekerja. Dengan cinta dan kasihnya luar biasa, mengerjakan sesuatu untuk mencapai satu tujuan. Bagaimana manusia berdosa supaya bisa diselamatkan dan maut itu bisa dipatahkan lewat penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Maka Kristus dianggap juga termasuk bekerja. Dan kalau kita bekerja, melakukan sebuah usaha untuk mencapai satu tujuan yang agung dan mulia, maka keuntungannya tidak selalu dalam bentuk finansial, tapi ada bentuk-bentuk lain. Yang pertama adalah di dalam kita berusaha dan bekerja. Bagaimana hidup kita berusaha dan bekerja untuk tidak hidup di dalam dosa. Maka itu adalah usaha untuk mencapai tujuan. Agar hidup kita menjadi hidup dalam kebenaran, menjadi anak Tuhan tidak jatuh di dalam dosa. Bekerja memang mencari nafkah sebagai yang utama. Dan itu perintah Tuhan, berjerih payah mengolah tanah ini. Dan itu bentuk tanggung jawab yang kita harus lakukan. Tapi bekerja kalau dalam artian berusaha untuk mencapai satu tujuan yang agung. Kita bekerja juga untuk memperbaiki diri sendiri. Itu pun bekerja karena usaha. Kalau kita punya sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang menyakiti orang lain, mencinderi orang lain, kita bekerja berusaha untuk merubahnya, maka itu juga bekerja. Suatu kita berupaya memaafkan orang lain sementara kita tidak rela untuk memaafkannya sampai kita bisa memaafkannya, maka itu juga termasuk bekerja dalam kategori berusaha untuk mencapai satu tujuan yang kita ingin capai. Sehingga kalau bekerja sesungguhnya adalah sebuah upaya dan usaha.
agar hidup kita bertanggung jawab memang untuk finansial kita. Itu adalah bagian yang kita perjuangkan setiap hari. Tetapi bekerja juga, tatkala kita sudah dicukupkan oleh Allah, diberkati oleh Allah, kita tetap bekerja, tetapi memakai berkat-berkat yang ada untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Bagian-bagian hidup yang sudah Tuhan berkati melebihi apa yang kita perlukan, maka kita membagikan sebagian untuk orang lain, itu pun bekerja. Kita berjuang bermimpi, mencari keuntungan lebih banyak dalam rangka bukan untuk mengumpulkan menjadi lebih banyak, agar aku dengan mendapatkan lebih banyak, aku bisa berbagi lebih banyak. Maka itu bekerja yang sesungguhnya pekerjaan yang kudus di hadapan Allah. Tatkala kita berjuang merubah diri dari sifat-sifat yang buruk, memiliki sifat-sifat yang baik, maka kita sedang bekerja. Tatkala ada relasi yang retak, yang terpisah sekian lama, kita berupaya dengan roh lemah lembut, dengan kesabaran, dengan maaf, dengan pengampunan. Kita kembali merekatkan rumah tangga yang pernah retak, pernah hancur, dipulihkan karena kita punya kerelaan, bekerja, berjuang memperbaiki diri. Sehingga kita menjadi orang yang diubahkan oleh Allah. Maka itu adalah bekerja. Karena makna bekerja yang sesungguhnya adalah berusaha berjuang untuk mencapai satu tujuan yang mulia, yang agung sesuai dengan kebenaran firman Allah. Mari sahabat seperjalanan di tengah situasi ekonomi yang memang sedang tidak baik-baik saja. Kita berjuang, berjibaku. Bagaimana mencukupkan kebutuhan kita sedikit demi sedikit dan kemudian perjuangan yang memang tidak mudah. Percayalah, Tuhan menguatkan kita, Tuhan menyediakan seluruh kebutuhan kita sambil kita berusaha. Tapi di tengah-tengah perjuangan yang semata-mata hanya untuk finansial, kita berjuang untuk naik tingkat lebih tinggi, yaitu kita bekerja dengan pekerjaan yang jauh lebih mulia di hadapan Tuhan, pekerjaan yang bernilai kekal, pekerjaan yang kudus, pekerjaan yang benar, pekerjaan yang memuliakan Allah. Mari sahabat seperjalanan, ada orang yang sangat terbiasa bicara panjang lebar, sehingga di dalam banyak bicara, dia menjadi orang yang banyak berbuat kesalahan. Bicaranya hanya semata-mata untuk mengangkat diri, menjelaskan tentang kehebatan dirinya, kekayaannya, kebisaannya. Lalu terus berbicara, membicarakan tentang orang lain, dan sifatnya lebih kepada gosip dan memburukan orang lain. Maka itu sesungguhnya sesuatu yang harus diubah di hadapan Allah. Lalu kita berjuang menjadi orang yang berhikmat, tidak berkata-kata sembarangan. Menjadi orang yang berhikmat, tidak berperilaku yang menyakiti orang lain. Itu pun adalah bekerja, berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Mari sahabat seperjalanan, seperti yang Rasul Paulus, apa yang firman Tuhan katakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Mari kita bekerja untuk hidup lebih baik, lebih benar. Selain finansial yang kita kejar, Tuhan Yehova Jireh mencukupkan kebutuhanmu, tapi Tuhan juga menginginkan hidup kita tidak hanya mendapat, tapi hidup kita berbagi. Bagaimana cara berbagi? Kita bekerja, merubah seluruh kehidupan kita yang tidak baik, yang buruk, menjadi baik dan buruk, dan memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Biarlah kami menjadi orang yang sukses dalam pekerjaan secara menyeluruh, tidak hanya berjuang untuk finansial. Hidup kami diubahkan oleh Allah. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, kehendak, dan cara-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.